Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa kabar sahabat Pendekar Becangon? Kita ketemu lagi di channel Pendekar Becangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Nah, sahabat, pada episode ini tidak seperti biasanya. Kalau pada episode sebelumnya kita banyak mengambil hikmah dari kisah-kisah sufi, pada episode ini saya akan memberikan konten tentang jejak peninggalan sejarah Islam yang mungkin akan saya berikan sebagai sisipan dari berbagai kisah sufi yang biasanya kita pelajari. Pada episode ini saya akan menceritakan tentang 5 jejak peninggalan sejarah yang mungkin bagi sebagian orang peninggalan sejarah ini jarang didengar. Jadi sengaja saya pilihkan beberapa jejak peninggalan sejarah yang memang jarang kita dengar. Yang pertama sahabat adalah jejak peninggalan sejarah berupa pemakaman, yaitu pemakaman Ma'la yang berlokasi di kota Mekah, tepatnya di sebelah timur Masjidil Haram. Nah, selama ini pemakaman yang kita kenal itu adalah pemakaman Baqi atau kuburan Baqi yang lokasinya berada di kota Madinah di belakang Masjid Nabawi. Pemakaman Ma'la ini terletak di kota Mekah dekat dengan Masjidil Haram. Pemakaman Ma'la adalah lokasi pemakaman di mana di situ dimakamkan istri pertama Rasulullah, yaitu Sayyidati Khadijah binti Khuwailid. Nah, sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui, ketika Rasulullah masih tinggal di kota Mekah sebelum hijrah, Rasulullah hanya menikahi satu orang istri, yaitu Sayyidati Khadijah binti Khuwailid. Nah, setelah wafatnya Sayyidati Khadijah, barulah Rasulullah berangkat berhijrah. Nah, lokasi pemakaman Ibunda Khadijah binti Khuwailid adalah di pemakaman Ma'la. Hanya saja kalau sahabat pergi ke sana tidak bisa kita temukan di mana letak persisnya makam Ibunda Sayyidati Khadijah tersebut. Jejak peninggalan sejarah yang kedua sahabat yaitu sebuah kota niaga yang bernama Ghadames yang terletak di sebelah barat daya kota Tripoli, ibu kota Libya. Nah, dulu kota ini pernah dikuasai oleh bangsa Yunani dan juga Romawi, dan ketika Islam datang, kota Ghadames berkembang menjadi sebuah kota niaga yang besar dan berhasil dikuasai oleh kekuasaan Islam di bawah komando Uqbah bin Nafi. Dan kota Ghadames mencapai ke puncak kejayaannya pada masa pemerintahan dinasti Ottoman, yaitu pada abad ke-18, yang pada akhirnya dikuasai oleh Italia. Kemudian jejak sejarah yang ketiga adalah sebuah situs pemukiman yang bernama Bait Al-Hazm atau dikenal dengan rumah kesedihan. Nah, kenapa disebut rumah kesedihan? Karena rumah ini dulunya adalah rumahnya Sayyidati Fatimah Az-Zahra, yaitu istri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga sekaligus Sayyidati Fatimah adalah putri tercinta Rasulullah. Situs peninggalan atau rumah Sayyidati Fatimah ini disebut dengan rumah kesedihan karena mengingatkan dengan tragedi Karbala. Sebagaimana sudah
banyak kita ketahui. Pada tragedi itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang kita ketahui pada tragedi Karbala tersebut, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh dengan cara yang sangat kejam dan meninggalkan luka yang mendalam di kalangan umat Islam. Situs yang keempat, sahabat, yaitu sebuah istana yang megah, yaitu Jannah Al-Arif. Jannah Al-Arif adalah peninggalan istana, bangunan istana yang berlokasi di Granada, Spanyol. Itu peninggalan sejarah istana. Jejak peninggalan Islam di Spanyol tidak hanya istana Alhambra yang terkenal, tapi juga ada sebuah istana yang disebut dengan Jannah Al-Arif. Dan ini mungkin belum banyak kita dengar. Nah, istana Jannah Al-Arif ini dibangun oleh penguasa Islam di Granada pada saat itu, yaitu Raja Nasid Emir, yang menjadikan bangunan ini sebagai tempat istirahat. Selanjutnya, situs jejak peninggalan sejarah yang terakhir untuk episode ini adalah sebuah bangunan juga, ya, bangunan semacam istana atau benteng yang bernama Alcazar. Letak bangunan Alcazar ini ada di sebuah kota kuno di kota Segovia, Spanyol. Mungkin banyak juga yang belum tahu, sahabat, bahwa bangunan istana Alcazar inilah yang menginspirasi bagi Walt Disney untuk membuat satu logo. Mungkin sahabat yang akrab dengan film Walt Disney, saya melihat logo yang di logo itu ada bangunan seperti menara. Nah, ternyata logo itu terinspirasi dari bangunan Alcazar ini yang dibangun pada masa pemerintahan Islam. Nah, demikian sahabat 5 situs sejarah peradaban Islam yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semuanya, khususnya diri saya sendiri, ya, untuk menambah pemahaman kita, pengetahuan kita, dan kecintaan kita kepada Islam yang ternyata banyak meninggalkan peradaban-peradaban kuno pada masa itu. Sekarang ini sudah banyak dilupakan. Nah, sehingga dengan kita mengingat, ya, situs-situs sejarah kuno ini, mudah-mudahan kita kembali tumbuh kecintaan kita akan perjuangan para pendahulu kita bagaimana membangun peradaban Islam ini, supaya generasi sekarang ini juga lebih menghargai peradaban Islam, dan sehingga tumbuh keinginan untuk membangun kembali peradaban Islam tersebut agar berjaya kembali di seluruh dunia ini. Demikian sahabat, insyaallah kita akan ketemu lagi di episode mendatang dengan kisah yang berbeda. Mungkin juga kita masih lanjutkan tentang peradaban Islam dengan peradaban situs-situs yang lain. Terima kasih atas perhatian dan atensi sahabat semuanya. Mohon doanya, mohon dukungannya. Semoga channel Pendekar Bocangon ini bisa terus berkembang dan dapat memberikan manfaat bagi para viewer, para subscriber dimanapun berada. Akhiri pertemuan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bocah. Yaitu pemakanan. Nah, pemakanan lagi. Oh no. Situs peninggalan sejarah yang keempat, sahabat, yaitu sebuah istana yang megah, yaitu Istana Maimun. Semoga channel Pendekar Bocangon ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan manfaat bagi para viewer, bagi para subscriber.